Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Putra dari kelas X MIPA 3 akan menjelaskan hasil analisis saya tentang hakikat pergaulan sehat, tidak sehat, dan dampak buruk penyalahgunaan obat-obatan atau nafsa. Berikut ada hasil analisis saya. Yang pertama, hakikat pergaulan. Pergaulan itu merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Lalu ada hakikat sehat. Hakikat sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan ataupun cacat. Dalam definisi ini, sehat bukan berarti sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Lalu adalah hakikat remaja. Remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki kira-kira pada umur 10 tahun hingga 12 tahun dan berakhir pada umur 18 tahun hingga 22 tahun. Lalu adapun hakikat pergaulan tidak sehat. Pengertiannya adalah pergaulan tidak sehat ialah pergaulan yang membawa pengaruh negatif atau buruk bagi perilaku seorang yang bisa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Penyebabnya: 1. Rendahnya kontrol diri. 2. Rendahnya pergaulan diri terhadap remaja, bahayanya pergaulan bebas. 3. Nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. 4. Gaya hidup yang kurang baik. 5. Rendahnya taraf pendidikan keluarga. Dan yang terakhir, ke-6, keadaan lingkungan yang kurang baik. Ciri-ciri orang yang terjerat dalam pergaulan tidak sehat. Pertama, ia terjerat dalam pesta hura-hura. Lalu perilaku yang tidak baik atau tidak beretika, menggunakan pakaian-pakaian terbuka atau tidak sesuai aturan, melakukan hubungan seks di luar nikah, dan hingga menggunakan narkoba atau jenis obat-obatan terlarang lainnya. Dampak pergaulan tidak sehat yaitu pergaulan bebas, yaitu perilaku menyimpang, melewati batas-batas norma ketimuran, ketergantungan obat, konsumsi obat-obat terlarang, hingga menurunnya derajat kesehatan. Lalu ada dampak buruk penggunaan nafza atau penyalahgunaan nafza dan obat-obat terlarang lainnya. Penyalahgunaan nafza dapat menyebabkan kecanduan. Jadi orang yang melakukan penyalahgunaan itu tidak sesuai dosis yang diberikan akan mengakibatkan kecanduan. Ketika kecanduan yang dialami juga tidak mendapat penanganan, hal itu berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Faktor penyebab orang melakukan penyalahgunaan obat. Yang pertama, memiliki teman yang seorang pecandu nafza, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi ataupun seksual, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat atau keluarga. Dampak yang dapat timbul adalah bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Itu akan rusak hingga menyebabkan kematian. Pencegahannya: pertama, jalin komunikasi sejak dini soal bahaya narkoba. Fokus pada hal positif, terapkan peraturan di rumah, ciptakan keharmonisan keluarga, dan hadapi masalah dengan cepat. Dan adapun peraturan dalam penyalahgunaan nafza yaitu sanksi yang dapat diberikan kepada seorang pecandu ataupun pengedar. Menurut pasal 127 disebutkan akan diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahgunaan atau pecandu. Adapun sanksi penjara pada pasal 111, 112, 113, dan 114 adalah minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal 4 tahun penjara. Berikut hasil analisis saya
yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.